Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar dan tepat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang salah satu hukum dalam ilmu tajwid agar bacaan kita menjadi lebih baik dan benar. Kali ini kita akan belajar tentang hukum bacaan mad iwad, mad layyin, dan mad arid lisukun. Yang pertama adalah mad iwad. Mad secara bahasa artinya panjang dan iwad artinya pengganti. Jadi, mad iwad adalah bacaan dibaca panjang sebagai pengganti. Sedangkan menurut istilah, mad iwad adalah bacaan panjang ketika ada tanwin fathah atau fathatain dibaca waqaf atau berhenti pada akhir kalimat. Baik berhenti karena terdapat tanda waqaf atau berhenti karena kehabisan nafas. Cara membacanya dibaca panjang satu alif atau dua harakat. Langsung saja kita lihat contohnya agar lebih paham. Ini ada contoh dari surat Al-Adiyat ayat pertama. Ya, silahkan kalau mau buka mushaf, dibuka mushaf Al-Qur'annya di surat Al-Adiyat ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Ya, ini ada huruf yang ditandai merah ini asalnya dibaca dhabhan ya. Ketika tidak diwaqafkan atau diwashalkan, kata dhabha ini dibaca dhabhan. Akan tetapi karena diwaqafkan atau dibaca berhenti, maka cara membacanya menjadi dhabha. Tan fathatainnya diganti menjadi fathah saja. Ya, wal 'adiyati dhabha. Dhabha panjangnya adalah satu alif atau dua harakat. Lihat contoh selanjutnya di ayat keduanya. Falmuriyati qadha. Falmuriyati qadha. Di sini juga sama, ada huruf ha yang berharokat fathatain. Maka fathatainnya diganti menjadi fathah saja. Selanjutnya yang ketiga, falmughirati subha. Subha asalnya subhan, karena diwaqafkan menjadi subha. Ayat selanjutnya, fa'atharna bihi naqa'a. Asalnya adalah naqa'an, karena diwaqafkan menjadi naqa'a. Fawasatna bihi jam'a. Asalnya dari kata jam'an, akan tetapi karena diwaqafkan menjadi jam'a. Sudah paham ya? Baik, selanjutnya kita berpindah ke mad layyin. Mad secara bahasa artinya panjang dan layyin artinya lunak. Sedangkan menurut istilah, mad layyin adalah apabila terdapat waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti. Cara membacanya dapat memilih, boleh satu alif atau dua harakat, boleh dua alif itu 4 harakat, atau 3 alif atau 6 harakat. Kita lihat contohnya. Di sini ada di surat Quraisy ayat pertama. Nah, ada
di kata Quraisy ada ya sukun yang sebelumnya berharokat fathah. Maka cara membacanya li'ilafi Quraisy. Di sini pada kata Quraisy terdapat ya sukun yang sebelumnya, huruf sebelumnya berharokat fathah. Ya, ada ya sukun, huruf sebelumnya berharokat fathah. Maka di sini kata Quraisy dihukumi mad layyin. Ya, cara membacanya kita lihat saja contohnya. Nah, di sini ada pada surah Quraisy ayat pertama. Li'ilafi Quraisy. Di sini ada ya sukun yang huruf sebelumnya yaitu ro berharokat fathah. Ya, maka kata Quraisy di sini dihukumi mad layyin. Cara bacanya ada 3 cara. Bisa dibaca 2 harakat, bisa 4 harakat atau 6 harakat. Kita baca yang 2 harakat dulu ya. Li'ilafi Quraisy. Yang 4 harakat li'ilafi Quraisy. Yang 6 harakat li'ilafi Quraisy. Seperti itu. Nah, dalam membaca Al-Quran, ketika kita bertemu dengan mad layyin, ketika kita membaca 2 harakat, yang selanjutnya juga harus 2 harakat semuanya. Ketika memilih yang 4 harakat dalam membaca Al-Quran sekali duduk itu, maka selanjutnya pun harus 4 harakat. Tidak boleh ketika bertemu mad layyin di sini 2 harakat, nanti bertemu lagi 4 harakat, nanti bertemu lagi 6 harakat, nanti bertemu lagi 2 harakat kembali. Tidak boleh seperti itu. Jadi harus sama ya, ketika kita membaca Al-Quran sekali duduk, ketika bertemu mad layyin yang dibaca 2 harakat, maka selanjutnya harus 2 harakat. Ketika dari awal sudah 4 harakat, maka selanjutnya 4 harakat. Ketika dari awal 6 harakat, maka sampai selanjutnya pun harus 6 harakat ya. Jadi tidak boleh dicampur-campur atau diubah-ubah. Kemudian kita lihat di ayat kedua. Ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Ya, ada kata shaif. Di sini ada ya sukun, sebelumnya berharokat fathah ya, huruf sha-nya berharokat fathah. Maka ini kata shaif dihukumi mad layyin. Kita baca dengan 3 cara. Yang pertama yang 2 harakat. Ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Yang 4 harakat. Ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Yang 6 harakat. Ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Begitu. Selanjutnya ayat ketiganya masih di surah Quraisy. Falyabudu rabba hadzal bait. Falyabudu rabba hadzal bait. Falyabudu rabba hadzal bait. Kemudian di ayat terakhir, alladzi at'amahum min ju'in
وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Mari sekarang kita sama-sama membaca dari ayat pertama sampai ayat terakhir dengan bacaan mad lain yang 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم min khauf. Sekarang yang 4 harakat. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Seperti itu ya. Saya ulangi lagi. Jadi mad lain adalah ketika ada ya sukun, ya sukun seperti terdapat pada surat Quraisy ayat 1 sampai 3, atau waw sukun ya seperti di ayat keempat atau ayat terakhir yang huruf sebelumnya berharokat fathah ya di akhir ayat atau di akhir waqaf, baik waqafnya itu berhenti karena karena waqaf atau berhenti karena kehabisan nafas. Cara membaca mad lain ada 3 cara. Yang pertama dibaca panjang 2 harakat, yang kedua dibaca panjang 4 harakat, yang ketiga dibaca panjang 6 harakat ya. Oke, insya Allah sudah paham ya. Kemudian kita akan belajar tentang mad arid lis-sukun. Mad secara bahasa artinya panjang, arid artinya baru atau tiba-tiba, dan sukun artinya mati. Menurut istilah, mad arid lis-sukun adalah bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti, baik berhenti di akhir ayat maupun di tengah ayat. Cara membaca mad arid lis-sukun boleh dibaca 2 harakat atau qasr, 4 harakat tawassut, atau 6 harakat. Ya, ini sama seperti cara membaca mad lain ya, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kita lihat saja contohnya di surat An-Naba ayat pertama. Amma yatasaalun. Di sini ada mad tabi'i yaitu lu ya, ada waw sukun sebelumnya berharokat dhammah bertemu dengan nun yang berupa huruf hidup ya. Maka di sini dihukumi
mad arid lisukun karena terjadi di akhir ayat di waqaf ya. Cara membacanya ada 3, langsung aja kita baca dengan 3 cara. Amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun. Seperti itu. Selanjutnya ayat keduanya. Nah, kalau di sini ada ya sukun, sebelumnya berharokat kasroh ya. Di sini juga dihukumi mad tabi'i, bertemu dengan huruf mim yang merupakan huruf hidup di akhir ayat atau di waqaf. Maka cara membacanya ada 3, yaitu 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat. Mari kita baca sama-sama yang 2 harakat. Anin naba'il azim. Yang 4 harakat. Anin naba'il azim. Yang 6 harakat. Anin naba'il azim. Seperti itu. Selanjutnya di ayat ketiga, di sini ada waw sukun, sebelumnya berharokat dhammah, ada huruf fa berharokat dhammah ya. Ini juga dihukumi mad tabi'i ketika berada di di tempat lain atau tidak di akhir ayat. Akan tetapi karena di akhir ayat bertemu huruf hidup, maka dihukumi mad arid lisukun. Kita baca dengan 3 cara. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Seperti itu. Ayat selanjutnya. Nah, di sini sama juga ada waw sukun sebelumnya huruf berharokat dhammah, bertemu nun yang merupakan huruf hidup. Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Selanjutnya ayat ke-5. Tsumma kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Seperti itu, sudah paham ya? Mari kita baca dari kesemuanya ini menggunakan 3 cara. Yang pertama kita baca 2 harakat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Sekarang yang 4 harakat. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Tsumma
thumma kalla saya'lamun. Seperti itu. Sudah ini ya, sudah paham ya. Jadi seperti pada mad lain, ketika kita membaca Al-Quran dan bertemu mad arid li sukun di satu tempat dan kita membaca 2 harakat, maka selanjutnya pun harus tetap 2 harakat. Ketika kita membacanya 4 harakat dari awal sampai akhir pun harus 4 harakat. Begitu pula ketika kita membaca 6 harakat sejak awal, maka sampai akhir kita membaca Al-Quran pun harus tetap 6 harakat. Jadi harus sama, harus disamakan, tidak boleh berubah-ubah. Seperti itu ya. Sekian saja penjelasan kita atau pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga bermanfaat dan silahkan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dalam membaca Al-Quran ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.